Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-25, terbukanya mata Rinnegan di tangan Boruto. Boruto, Sarada, dan Mitsuki saat ini berada di lokasi yang menjadi saksi bisu dari sisa-sisa pohon Shinju. Ini adalah tempat di mana pohon Shinju pada era Kaguya berdiri tegak, dan kini hanya tersisa akar-akarnya saja. Mereka sedang dalam misi untuk mencari sisa-sisa tubuh Shibai, karena Boruto yakin bahwa kekuatan yang terkandung dalam sisa-sisa tersebut dapat menjadi kunci dalam melawan ancaman dari para Shinju. Dalam perjalanan mereka, Boruto, yang kini telah menjadi Otsutsuki murni, mulai merasakan keberadaan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam sisa-sisa pohon Shinju ini. Keberadaan mereka di tempat ini menjadi langkah awal yang potensial untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan yang mungkin terkandung di dalamnya. Dalam usaha mencari sisa-sisa tubuh Shibai, Boruto mengusulkan agar mereka memisahkan diri untuk memperluas area pencarian. Dengan bijaksana, Boruto menyampaikan, sebaiknya kita berpencar saja, dan selalu gunakan alat komunikasi jika terjadi apa-apa. Sarada dan Mitsuki segera menyetujui ide tersebut, dan dengan kompak mereka memilih untuk menjalankan rencana tersebut. Boruto dengan cepat memisahkan diri dari Sarada dan Mitsuki, menuju sisi dalam ruangan bagian dalam tanah. Dengan tajamnya pengamatan, Boruto melihat sejumlah tumpukan besar hasil teknik Shinjukai Kotan yang terhampar di sekitar area tersebut, menjadi petunjuk potensial dalam pencarian mereka. Teknik Shinjukai Kotan merupakan suatu jutsu yang digunakan untuk memanipulasi akar pohon Shinju dengan menyebarkannya ke seluruh dunia, menjebak mereka yang terperangkap dalam Infinite Tsukuyomi di dalam lapisan kulit kayu akar tersebut. Dengan menjaring semua makhluk hidup dan menghubungkannya ke pohon, mirip dengan kepompong, teknik ini menjaga tubuh mereka yang sekarang terlelap agar tetap hidup selama terhubung, sambil menyedot cakra mereka. Selain itu, teknik ini secara simultan menggabungkan setiap korban ke pohon Shinju, mengumpulkan kembali cakra ke satu lokasi, guna menumbuhkan buah baru. Sebagai salah satu jutsu dengan daya ekspansif terbesar, teknik ini menyebar ke seluruh planet, menciptakan pengaruh yang luas dan kuat. Boruto dengan hati-hati menyentuh salah satu kepompong yang menjebak makhluk hidup dalam teknik Shinjukai Kotan. Seketika itu dia mulai merasakan aliran besar cakra yang mengalir dari pohon Shinju. Dengan penuh kekaguman, Boruto berkata, aliran cakra ini terasa sangat besar. Namun, keadaan berubah mendadak saat suara Momoshiki terdengar dalam kesadaran Boruto. Momoshiki memberi instruksi, seraplah, gunakan kekuatan karma untuk menyerap energi tersebut. Tanpa ragu, Boruto mengaktifkan kekuatan karmanya, memancarkan cahaya biru yang intens dari tangannya. Dengan penuh tekad, Boruto mengarahkan tangannya ke arah kepompong yang di hadapannya, mulai menyerap cakra dengan menggunakan kekuatan karma yang dimilikinya. Di dimensi yang berbeda, Koji mulai menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Kot, dalam misi pencarian yang sedang dilakukannya. Walaupun Kot bukanlah Otsutsuki murni, tekad yang diwarisi membuatnya tetap menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Koji dengan tekun menyatakan, sedikit lagi, aku dapat menemukan Kot. Untuk memperluas cakupan pengamatannya, Koji memanfaatkan katak pengintai yang dapat mengawasi sekitar dalam dimensi tersebut. Mendadak, salah satu dari katak tersebut memberikan laporan yang mengejutkan, menyampaikan adanya keberadaan Sumeaka di sekitar dimensi yang sedang dijelajahi. Para Sumeaka dengan cepat mengelilingi Koji, melancarkan serangan mendalam ke arahnya. Meski demikian, Koji dengan keahliannya dengan mudah mengatasi serangan mereka menggunakan teknik katon yang dimilikinya. Meskipun satu Sumeaka lenyap, yang lainnya segera dipanggil oleh yang pertama, membuat serangan semakin intens. Koji merasa terdesak oleh jumlah yang semakin banyak, dengan cepat mengaktifkan Sage modenya dan langsung melancarkan Odama Rasengan. Serangan tersebut berhasil menghancurkan banyak Sumeaka, memberi Koji kesempatan untuk melarikan diri sebelum mereka semakin bertambah banyak. Dengan cerdik,
Koji menggunakan teknik pemanggilan terbalik untuk berpindah tempat, menghindari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kehadiran Sumeaka yang terus berdatangan. Di Konoha, Shikamaru mulai merancang rencana strategis mengenai pemanfaatan potensi kekuatan Himawari demi keberlangsungan dunia shinobi. Dengan pertimbangan yang matang, Shikamaru memutuskan untuk mengutus Himawari untuk bergabung dengan tim 10 yang berisi Shikadai, bersama dengan Ino, Chocho, dan dipimpin oleh Konohamaru yang menggantikan Moegi yang terjerat oleh Sumeaka dan berubah menjadi pohon Shinju. Shikamaru memberikan instruksi kepada Konohamaru untuk melatih tim tersebut secepat mungkin, menyadari bahwa desa berada dalam ancaman yang semakin mendesak akibat kehadiran entitas Shinju. Dengan tekad yang kuat, Shikamaru memerintahkan, Konohamaru, cepat latih mereka, kita sudah tidak bisa berlama-lama. Desa sedang berada di ambang kehancuran oleh entitas Shinju. Konohamaru menanggapi perintah tersebut dengan tatapan serius. Baik Shikamaru, aku akan segera mengumpulkan mereka dan melatihnya, menunjukkan kesiapan untuk bertindak secepatnya demi keselamatan desa. Sementara itu, di sisi lain, Daemon merasa bosan dan memutuskan untuk menanyakan kepada Eida apakah dia sudah berhasil menemukan keberadaan Kawaki atau belum. Dengan wajah serius, Eida menjawab, aku masih belum bisa menemukan keberadaannya. Mengajukan ide tindakan tegas, Daemon berpendapat, apakah sebaiknya kita habisi Shinju itu sebelum mereka datang ke sini lagi. Namun, Eida dengan wajah marah memperingatkan, Daemon, jangan gegabah, ini berbahaya. Saat ini, Eida menjadi target oleh Shinju Bug, dan Daemon menjadi satu-satunya harapan perlindungan untuk Eida karena kemampuan Eida dalam pertarungan fisik yang terbatas. Eida saat ini berada dalam ketidakpastian mengenai kapan entitas Shinju akan kembali menyerang desa. Meskipun dirinya dilengkapi dengan kemampuan mata Senrigan yang dikenal sebagai keahlian Shibai Otsutsuki, yang dimanifestasikan setelah Amado menanamkan DNA dari sisa-sisa Shibai ke dalam tubuhnya, Eida tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan serangan itu akan terjadi. Meskipun selama ini Eida mampu mengawasi tanpa diketahui, keberadaannya menjadi terdeteksi oleh Shinju Bug, yang merasa adanya pengawasan dari Eida. Dengan cepat, Shinju Bug mendekati Eida sambil mengungkapkan, aku melihatnya, Eida, aku mendapatkannya, targetku adalah kamu. Kedatangan Shinju Bug dalam menghadapi Eida menciptakan rasa takut yang mendalam, mendorong Eida untuk berhenti menggunakan mata Senrigannya dalam mengawasi entitas Shinju. Kembali ke lokasi Boruto, berhasil menyerap energi dari kepompong menciptakan efek yang luar biasa. Tiba-tiba, detak jantungnya berdenyut dengan cepat, memunculkan banyak aliran cakra yang terfokus di tangan kirinya, menyebabkan tangan Boruto terasa panas. Tanpa ragu, Boruto melepas sarung tangannya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tangan kirinya sekarang memiliki mata Rinnegan, persis seperti yang dimiliki oleh Momoshiki. Dengan wajah kaget, Boruto berkata, aku sekarang memiliki mata Rinnegan di tanganku, sama seperti Momoshiki. Ini akan menjadi pembeda saat berhadapan dengan para Shinju, dan sepertinya aku sudah bisa menggunakan kekuatan Momoshiki dengan kesadaran penuh. Transformasi ini membuka potensi baru bagi Boruto dalam menghadapi ancaman entitas Shinju yang semakin membesar. Momoshiki Otsutsuki dikenal memiliki sepasang Rinnegan yang tertanam di telapak tangannya. Awalnya, mata tersebut berwarna merah, namun setelah ia mengonsumsi pelindungnya, Kinshiki, mata tersebut mengalami perubahan warna menjadi ungu di Boruto Naruto The Movie, atau kuning keemasan di Boruto Naruto Next Generations. Proses transformasi ini juga memberinya Rinnegan ketiga di dahi, yang sejajar dalam warna dengan dua Rinnegan lainnya di telapak tangannya. Dalam versi anime, terjadi perubahan warna pada Rinnegan kuning Momoshiki, yang sesekali berubah menjadi merah ketika ia menggunakan kekuatan dari matanya. Momoshiki memiliki kekuatan yang luar biasa besar, bahkan ia yakin bisa mengalahkan Kaguya sendirian. Kemampuannya untuk dengan mudah menghancurkan sebuah dunia beserta seluruh populasi pada satu kesempatan menunjukkan kekuatan yang dahsyat, walaupun Momoshiki menganggap tingkat peradaban mereka rendah. Ia mampu bertahan melawan beberapa lawan berlevel Kage secara bersamaan, bahkan berhasil mengalahkan seorang Jinchuriki yang sempurna. Setelah menyerap Kinshiki, Momoshiki dengan sangat mudah mengatasi 4 Kage sekaligus dan mampu bertarung dengan seimbang melawan Naruto dan Sasuke, keduanya menggunakan cakra Rikudo. Penambahan mata Rinnegan di telapak tangan kanan Boruto membawa secercah harapan baru dalam menghadapi para Shinju dan mencari tubuh asli dari Jubi. Ini bisa menjadi langkah awal yang positif bagi Boruto dalam perjalanan menghadapi ancaman entitas Shinju. Namun, pertanyaannya adalah apakah kehadiran mata Rinnegan ini sudah cukup untuk menghadapi para Shinju,
Atau adakah kekuatan besar lainnya yang akan Boruto temukan dan buka untuk memperkuat dirinya dalam pertempuran yang akan datang? Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-25, terbukanya mata Rinnegan di tangan Boruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.